Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Kakak percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah dan menyaksikan video streaming ini dalam keadaan yang kuat, sehat, dan penuh sukacita. Puji nama Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu online. Kami percaya Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Engkau sudah siap untuk memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, kami percaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan penuh sukacita, kakak mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan. Kita semua tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo ikuti kakak, nyanyi sama-sama, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Boleh naikkan kedua tangannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Dari awal penuh sukacita katakan, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi, gerakan kakak, katakan, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Angkat kedua tangannya. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Boleh sekali lagi katakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Masih dengan penuh sukacita, kakak mengajak adik-adik semua untuk kembali bernyanyi buat Tuhan. Hatiku perlu nyanyian, hatiku perlu nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sekali lagi ya. Hatiku perlu nyanyian, hatiku perlu nyanyian.
awal masih dengan penuh sukacita untuk Tuhan Yesus, katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk buat Raja, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa adik-adik? Ayo kurang keras. Sekali lagi. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kita sudah bersorak meninggikan nama Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak adik-adik semua untuk duduk diam tenang. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya tenang. Kita mau menyanyi buat Tuhan menyembah Dia. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Anak sekolah minggu, yes, yes, yes. Haleluya, haleluya, yeay. Puji Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita satu dulu dalam doa ya. Kita berdoa. Ayo Iren, mimpin teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kakak sekolah minggu yang lain Tuhan, dan berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini saya akan bahas tentang perumpamaan 10 gadis. Firman Tuhan ini kita ambil di dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Terambil dalam kitab apa? Kitab Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Oke, baik teman-teman semua. Ini dia gambarnya. Judulnya perumpamaan 10 gadis. Oke. Teman-teman, ada 2 kelompok gadis. 10 gadis ini dibagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok gadis yang bodoh, dan yang kedua, kelompok gadis yang bijaksana. Kelompok gadis yang bodoh itu kelompok gadis yang menyediakan pelita tapi menyediakan minyak. Disebut kelompok gadis bijaksana karena dia menyiapkan pelita dan menyiapkan minyak. Makanya itu disebut sebagai bijaksana. Ke-10 gadis ini sama-sama mereka itu mau menyongsong mempelai laki-laki. Waktu mereka mau menyongsong mempelai laki-laki, mereka sama-sama menyiapkan pelita mereka. Tapi yang membedakannya adalah mereka kelompok yang 5 disebut bodoh karena mereka tidak menyediakan pelita. Yang 5 ini menyediakan pelita. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Waktu itu mereka lama menunggu mau menyongsong mempelai laki-laki. Tapi kok lama sekali mempelai laki-laki itu belum datang. Terus mereka mungkin kelelahan. Dan kemudian hari mungkin sudah jauh malam. Dan kemudian mereka semua tertidur karena mereka mengantuk. Oke, waktu mereka mengantuk, waktu tengah malam teman-teman. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Oke, tiba-tiba terdengar suara. Oke, terdengar suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Suara itu tiba-tiba terdengar oleh 10 gadis ini. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Mereka kemudian membereskan pelita mereka. Oke, mereka beres-beres pelita mereka. Kemudian gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Nih lihat teman-teman. Gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana ini dia menyediakan minyak. Oke. Terus teman-teman, apa adik-adikku semua? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Jadi teman-teman, gadis yang bijaksana ini bukan pelit. Kalau dia juga mau berbagi, nanti juga tidak cukup untuk mereka. Jadi teman-teman, mereka sangat bijaksana karena mereka menyiapkan pelita mereka untuk menyongsong mempelai pria. Oke, dan kemudian apa yang terjadi teman-teman? Oke, terus apa yang dikatakan sama kelompok gadis bijaksana itu? Mereka berkata begini. Pergilah, lebih baik kamu pergi kepada penjual
dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Wow, kasihan sekali ya. Waktu pintu itu ditutup, apa yang terjadi teman-teman? Mereka kemudian datang. Ya, gadis-gadis bodoh itu entah mereka itu dapat minyak, entah itu mereka tidak dapat minyak. Mereka sudah ditutupi pintu. Teman-teman, pintu itu sudah tertutup. Apa yang mereka lakukan? Kesian banget, mereka ketok pintu. Mereka mungkin ketok-ketok, bagaimana ketok-ketoknya bunyi? Wow, dia berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Oke, ketok-ketok lagi. Oh, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kasihan sekali ya. 10 gadis tadi, mereka diumpamakan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bijaksana itu mereka sama-sama, gadis bodoh dan gadis bijaksana itu sama-sama memiliki pelita. Akan tetapi yang satu, yang bijaksana ini, dia menyediakan minyak, sedangkan yang bodoh tidak menyediakan minyak. Adik-adikku, saya mau beritahu, berapa banyak kalian yang bersekolah? Angkat tangannya. Oke. Kalau kita mau ujian, kita sudah tahu nih kita mau ujian. Berarti yang waktu kita mau ujian yang kita harus persiapkan apa? Kita harus belajar. Ya, paling utama belajar ya Iren. Dan kemudian kita belajar, tapi kita harus sediakan juga waktu kita sudah mau ke sekolah nih ya, hari ujian itu yang harus kita persiapkan. Jangankan itu, sebelum hari itu ujian besok nih, kita sudah harus mempersiapkan apa Iren? Alat-alat tulis, benar? Atau enggak usah bawa alat tulis? Kita harus mempersiapkan alat-alat tulis kita. Sebagai contoh, kecuali guru bilang enggak usah bawa alat tulis, saya yang guru sekolah yang sediakan. Oke, enak dong. Tapi ada kebanyakan sekolah yang kita sendiri harus menyediakan alat-alat tulis itu, benar enggak Iren? Kalau Iren bagaimana? Bawa sendiri. Iren bilang Iren bawa sendiri. Jadi yang Iren sediakan apa? Pensil, pulpen, penghapus, Tipex. Oke, Tipex. Kalau yang sudah gede ya, yang pakai ini pulpen ya. Tapi itu semua harus disediakan. Bahkan papan pun papan apa namanya itu Iren? Papan ujian itu harus dibawa. Ada juga yang seperti itu. Teman-teman, itu kita dibilang bijaksana kalau kita mempersiapkan baik-baik apa yang kita harus ujiankan, apa yang kita harus persiapkan untuk ujian besok. Begitu pula gadis bijaksana ini. 10 gadis ini. Satu yang bijak kelompok yang satu kelompok gadis bijaksana, yang kelompok yang kedua adalah kelompok gadis bodoh. Ini sama-sama mereka mempersiapkan diri untuk menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu diumpamakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan mempelai perempuan itu digambarkan atau diumpamakan sebagai kita ini gereja Tuhan, anak-anakku semua. Ya, kita ini harus siap sedia untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang harus kita siapkan? 10 gadis ini diumpamakan sebagai gereja Tuhan harus siap-siap. Jangan sampai kita seperti gadis bodoh, hanya menyediakan pelita tapi tidak menyediakan minyak, supaya kita terus menyala. Adik-adikku, saya mau kasih tahu kenapa dibilang bijaksana. Apa yang kita harus siapkan kalau begitu? Mungkin jadi pertanyaannya. Oke, adik-adik harus tahu. Tuhan Yesus tidak lama lagi datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia datang sebagai bayi. Itulah yang kita peringati sebagai hari Natal, ya, setiap tanggal 25 Desember. Oke, di bulan Desember kita mengadakan Natal. Dan kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu
Tuhan Yesus datang sebagai Raja. raja. Tuhan Yesus datang sebagai raja, adik-adik. Tapi sebelum dia menginjakkan kaki ke bumi, dia akan mengangkat gerejanya. Gereja yang siap. Kalau begitu, persiapan apa yang kita harus lakukan? Oke, seperti gadis-gadis bijaksana ini, dia mempersiapkan pelitanya dan minyaknya. Tidak sekedar mempersiapkan pelita saja, tapi minyak tidak. Adik-adik harus tahu apa yang harus kita siapkan dalam hidup ini. Yang pertama, rajinlah baca firman. Oke, mau tanya dulu ya Iren. Iren baca firman enggak? Baca enggak? Jawab dong. Iya. Iren sekarang sudah baca di mana? 2 Tawarik. Oke. Terus akan lanjut lagi ya Iren ya. Oke, tidak boleh tidak baca firman ya sayang ya. Oke, ajak teman-temannya Iren untuk baca firman. Teman-teman, ayo baca firman. Oke, teman-teman baca firman setiap hari. Yang kedua yang harus kita lakukan itu apa? Berdoa. Berdoa. Kita harus punya waktu untuk berdoa. Iren punya waktu berdoa enggak? Iren punya? Iya. Punya? Oke. Setiap hari Iren berdoa? Oke. Iren harus berdoa? Berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Teman-teman, yang pertama harus baca firman, yang kedua harus berdoa. Dan yang ketiga teman-teman harus tahu apa itu supaya kita hidup bijaksana, kita jadi gadis-gadis yang bijaksana. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau di sekolah dibilang jangan menyontek, jangan menyontek. Ya teman-teman ya. Oke, kalau di rumah disuruh sama orang tua, Iren, tolong belikan mami masako. Terus Iren bilang, malasku, mami, saya tidak mau beli masako. Kakak saja mami, saya mau main game. Waduh, kasihan. Itu bukan gadis yang bijaksana, itu gadis yang bodoh. Dan harus dengar-dengar juga nasihat orang tua. Harus hormati orang tua kata firman. Ya Iren ya. Dengar ya apa kata orang tua. Orang tua yang baik akan menasehati anaknya dengan baik. Ya. Oke. Adik-adikku semua, anak-anakku semua sudah mengerti firman Tuhan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis bodoh dia tidak menyiapkan hidupnya dengan baik. Ya. Waktu dia tidak mau kehabisan minyak mungkin, terus beli minyaknya dia butuh minyak, dia mau minta minyak, aduh minta maaf ya, tidak ada minyak, tidak bisa dikasih minyak itu kepada dia, karena yang bijaksana juga belum tentu cukup untuk dia. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, waktu mempelai pria itu datang, gadis yang bijaksana ini masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu firman Tuhan berkata buat kita, kita harus berjaga-jaga dengan cara senantiasa apa? Baca firman. Yang kemudian kedua berdoa. Dan yang ketiga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengar-dengaran akan orang tua, nasihat orang tua, hidup seturut apa yang Tuhan mau. Ya, makanya harus baca firman, berdoa dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita telah berada di akhir ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku
kasih Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah menyembah, meninggikan Engkau, kami sudah menyanjung Engkau, Tuhan Allah kami, Raja kami yang maha tinggi. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, biar sepanjang minggu ini Tuhan tetap melindungi, menjagai, Engkau menuntun menggembalakan kehidupan mereka Tuhan, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami. Semua yang percaya katakan, amin.